Halo, selamat datang di pembelajaran daring Politeknik Negeri Manado, jurusan akuntansi, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan saya, Jody Turangan. Mari kita belajar bersama. Salam sehat, tetap semangat. Selamat datang kembali dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, topik kelima, bagian kedua. Topik ini adalah tentang hakikat, instrumentasi, dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada topik sebelumnya, kita telah membahas tentang konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila dan alasan diperlukan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Saat ini, subtopik bahasan kita adalah sumber historis sosiologis dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila, dan mendeskripsikan esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Baiklah, kita mulai dari menggali sumber historis sosiologis dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Setidak-tidaknya ada 3 sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi dalam kalbu bangsa Indonesia. Pertama, demokrasi desa. Kedua, ajaran agama. Ketiga, paham sosialis barat. Baiklah, kita mulai dari sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa. Demokrasi yang diformulasikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat merupakan fenomena baru bagi Indonesia ketika merdeka. Kerajaan-kerajaan pra-Indonesia adalah kerajaan-kerajaan yang bersifat feodal, yang dikuasai oleh raja-raja autokrat. Akan tetapi nilai-nilai demokrasi dalam taraf tertentu sudah berkembang dalam budaya Nusantara dan dipraktikkan setidaknya dalam unit politik terkecil seperti desa di Jawa, nagari di Sumatera, dan Banjar di Bali. Latif 2011. Selanjutnya, Hatta menjelaskan ada 5 anasir demokrasi asli Indonesia, yaitu rapat, mufakat, gotong royong, hak mengadakan protes, bersama, dan hak menyingkir dari daerah kekuasaan raja. Dipuja dalam lingkungan pergerakan nasional sebagai pokok yang kuat bagi demokrasi sosial yang akan dijadikan dasar pemerintahan Indonesia merdeka di masa datang. Selanjutnya, sumber-sumber nilai yang berasal dari agama-agama di Indonesia. Pertama, nilai-nilai agama Hindu. Nilai agama Hindu menjunjung demokrasi antara lain konsep hukum karma, ahimsa, tatwam asi, dan istadewata. Nilai-nilai ini berpangkal pada paham ketuhanan Hindu yang panteisme, di mana Brahma atau Tuhan berada dalam ciptaan atau imanen. Berikutnya, nilai-nilai agama Buddha. Buddha menguraikan 4 hal yang menjadi dasar demokrasi dalam agama Buddha, yaitu kemurahan hati, pembicaraan yang ramah, tindakan yang baik, dan melayani tanpa membedakan. Berikutnya, nilai-nilai agama Islam. Nilai demokratis yang berasal dari Islam bersumber dari akar teologisnya,
Inti dari keyakinan Islam adalah pengakuan kepada ketuhanan yang Maha Esa, atau di dalam bahasa aslinya tauhid, bersifat monoteisme. Dalam keyakinan Islam, hanya Tuhanlah satu-satunya wujud yang pasti. Semua selain Tuhan bersifat nisbi belaka. Konsekuensinya, semua bentuk pengaturan hidup sosial manusia yang melahirkan kekuasaan mutlak dinilai bertentangan dengan jiwa tauhid. Latif 2011. Pengaturan hidup dengan menciptakan kekuasaan mutlak pada sesama manusia merupakan hal yang tidak adil dan tidak beradab. Sikap pasrah kepada Tuhan yang memutlakkan Tuhan dan tidak pada sesuatu yang lain menghendaki tatanan sosial terbuka, adil, dan demokratis. Demikian Majid 1992. Yang terakhir, nilai-nilai agama Kristen. Nilai-nilai agama Kristen dapat dilihat atau tercermin dari percakapan orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat dengan Tuhan Yesus dalam Matius 22 ayat 36 sampai 40. Dinyatakan bahwa inti hukum Taurat adalah kasih, yaitu kasih kepada Tuhan Allah sebagai hukum pertama dan terutama. Dan hukum kedua yang sama dengan itu yaitu kasih pada sesama, seperti pada kasih kita untuk diri sendiri. Bahkan wajib untuk mengasihi musuh. Selanjutnya, dalam Matius 7 ayat 12 dikatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dengan demikian, ukuran interaksi kita dalam berdemokrasi ditentukan dari standar moral individu itu sendiri yang didasari pada kasih. Tidak mungkin ada orang normal yang ingin menyakiti dan mencelakai dirinya sendiri. Setiap orang mengingini yang terbaik untuk diri sendiri. Jadi, kasih itu tidak sekedar ungkapan, tetapi kasih itu adalah perbuatan dan pengalaman hidup umat. Secara demikian juga, ia harus memperlakukan sesama, bahkan musuh sekalipun. Dan hal itu merupakan pengabdian atau kasih kita kepada pencipta, yaitu Allah yang esa. Ulangan 6 ayat 4. Jadi, ukuran perbuatan yang kita harapkan harus sama dengan ukuran perbuatan yang kita praktikan. Dengan demikian akan tercipta keselarasan hidup berdampingan, yaitu saling mengasihi, saling menghormati, saling menghargai, dan saling melengkapi. Selanjutnya, yang ketiga, sumber nilai yang berasal dari Barat. Tonggak penting dari era Renaissance yang mendorong kebangkitan kembali demokrasi di Eropa adalah gerakan reformasi Protestan sejak 1517 hingga tercapainya kesepakatan Westphalia pada 1648 yang meletakkan prinsip koeksistensi dalam hubungan agama dan negara yang membuka jalan bagi kebangkitan negara bangsa atau nation state dan tatanan kehidupan politik yang lebih demokratis. Kehadiran kolonialisme Eropa, khususnya Belanda di Indonesia, membawa sisi humanis demokratis. Penyebaran nilai-nilai humanis demokratis itu menemukan ruang aktualisasinya dalam kemunculan ruang publik modern di Indonesia sejak akhir abad ke-19. Sumber-sumber inspirasi dari anasir demokrasi desa, ajaran agama-agama yang ada di Indonesia, dan sosiodemokrasi Barat memberikan landasan persatuan dari keragaman yang ada. Segala keragaman ideologi politik yang dikembangkan yang bercorak keagamaan maupun sekuler
semuanya memiliki titik temu dalam gagasan-gagasan demokrasi sosialistik atau kekeluargaan dan secara umum menolak individualisme. Adapun perkembangan demokrasi di Indonesia sampai saat ini dapat dibagi dalam 4 masa menurut Budiarjo 2008. Yang pertama, masa Republik Indonesia pertama, yaitu mulai tahun 1945 sampai 1959 yang dinamakan masa demokrasi konstitusional yang menonjolkan peranan parlemen dan partai-partai, karena itu dinamakan demokrasi parlementer. Kedua, masa Republik Indonesia II dimulai tahun 1959 dan berakhir tahun 1965, yaitu masa demokrasi terpimpin yang banyak penyimpangan dari demokrasi konstitusional yang secara formal merupakan landasan dan penunjukan beberapa aspek demokrasi rakyat. Yang ketiga, masa Republik Indonesia III terhitung tahun 1965 sampai 1998, yaitu masa demokrasi Pancasila. Demokrasi ini merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensil. Namun, pada sistem demokrasi ini terjadi banyak penyimpangan oleh karena Orde Baru telah menyimpangkan sistem demokrasi Pancasila yang baik ini. Keempat, masa Republik Indonesia keempat, yaitu tahun 1998 sampai sekarang, yaitu masa reformasi yang menginginkan tegaknya demokrasi di Indonesia sebagai koreksi terhadap praktik-praktik politik yang terjadi pada masa Republik Indonesia ketiga atau masa Orde Baru. Subtopik selanjutnya adalah dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Sejarah Indonesia pernah mengalami dinamika ketatanegaraan seiring dengan perubahan konstitusi yang dimulai sejak berlakunya Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagaimana yang telah disampaikan tadi, yaitu pertama, Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949, kedua, Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950, ketiga, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang kedua, dan akhirnya kita telah berhasil mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak 4 kali. Adapun postur demokrasi kita dewasa ini dapat kita amati dari fungsi dan peran lembaga permusyawaratan dan perwakilan rakyat menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, yakni lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Lebih jauh, untuk memahami dinamika dan tantangan demokrasi kita, Anda dapat membandingkan aturan dasar dalam naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 dan bagaimana perubahannya kini berkaitan dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Selanjutnya, subbahasan yang kelima atau yang terakhir adalah esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Kita awali dengan kehidupan demokratis yang kita kembangkan di Indonesia, sebagaimana dinamakan sebagai 10 pilar demokrasi Pancasila.
Yang pertama, demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. 4. Demokrasi dengan rule of law. 5. Demokrasi dengan pembagian kekuasaan. 6. Demokrasi dengan hak asasi manusia. 7. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. 8. Demokrasi dengan otonom daerah. 9. Demokrasi dengan kemakmuran. 10. Demokrasi yang berkeadilan. Selanjutnya, pentingnya kehidupan demokrasi. Dikarenakan karena pertama, adanya partisipasi dalam pembuatan keputusan. Kedua, adanya persamaan kedudukan di depan hukum. Ketiga, adanya distribusi pendapatan secara adil. Selanjutnya, penerapan demokrasi dalam pemilihan pemimpin politik dan pejabat negara. Seorang pemimpin yang baik harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Berdasarkan sistem demokrasi yang kita anut, seorang pemimpin itu harus beriman dan bertakwa, bermoral baik, berilmu, terampil, dan demokratis. Khusus untuk moral, yang dimaksudkan moral adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Istilah lain untuk moral adalah akhlak budi pekerti, susila seseorang. Bermoral berarti mempunyai pertimbangan baik buruk. Sedangkan pemimpin bermoral berarti pemimpin yang berakhlak baik. Catatan Litbang Kompas 9 Desember 2019, ada terdapat 131 perkara korupsi dilakukan oleh 121 kepala daerah yang ditangani KPK, belum termasuk yang ditangani oleh kejaksaan dan kepolisian. Ironisnya, 50 kepala daerah atau 42,6% diantaranya berlatar belakang sarjana. Ternyata tingkat pendidikan yang tinggi tidak selalu menjadikan seseorang itu bermoral baik. Moral harus dibentuk dan diupayakan sejak dini, mulai dari kandungan, pendidikan dasar, sampai pendidikan tinggi. Demikian akhir pembahasan topik yang kelima. Semoga saudara-saudara dapat memahaminya dengan baik. Akhirnya, salam sehat, salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Terima kasih.